Teman-teman, kemarin jadi ceritanya itu saya scrolling reels IG ya. Nah, saya terhenti di sebuah cerita. Jadi ada orang yang selama belasan tahun itu menikah dan nggak pernah sekalipun bertengkar. Wow, speechless dong. Masya Allah, sudah belasan tahun dan nggak pernah bertengkar. Sedangkan kita bertengkar itu makanan harian kita dulu, tapi ya dulu. Kalau sekarang mah insya Allah mingguan lah, nggak sampai per hari. Nah, beliau bercerita kenapa, apa rahasianya beliau bisa tidak bertengkar gitu selama belasan tahun. Beliau menceritakan bahwa beliau terinspirasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang duduk di majelisnya Allah, majelis zikir, maka Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan sakinah, Allah akan tuntun hatinya, Allah akan berikan rahmat kepada dia. Nah, itu beliau lakukan. Jadi setiap hari beliau melakukan amalan ibadah yang dikerjakan bersama. Yaitu amalan ibadahnya itu apa? Yaitu beliau melakukan baca Al-Quran bersama, tilawah bersama. Kalau pada maghrib bergantian seluruh keluarga itu membacakan 1-2 buah hadis untuk dibaca, untuk diamalkan. Nah, dari situ itu kan janjinya Nabi lewat perkataannya, lewat hadisnya, bahwa orang yang membaca kitabullah, Allah yang membaca kalamullah atau membaca hadis-hadis Nabi itu, Allah akan berikan ketenangan. Itulah salah satu resepnya beliau tidak pernah bertengkar selama belasan tahun. Beliau mengamalkan satu hadis Nabi ini, tapi beliau istiqomah setiap hari. Nah, dulu awal-awal nikah juga pernah saya lakukan seperti itu. Jadi saya ya melakukan ibadah bersama, sholat bersama, terus baca Quran bersama setiap ba'da maghrib, atau dulu itu bahkan setelah sholat 5 waktu. Nah, di samping waktu itu awal-awal menikah, tentu sebagai pengantin baru mesti ya seperti itu. Ya perasaannya bahagia, tapi ini membaca Quran itu ternyata khasiatnya sampai sedahsyat itu. Membaca Quran, membaca kitabullah, memahami hadis-hadis Allah itu ketika kita lakukan, maka di keluarga itu akan timbul sebuah ketenangan. Saya pernah di satu majelis dulu yang disampaikan Ustadz Ahmad Arkom. Waktu itu beliau ditanya, Set, apa yang membuat agar hati kita tenang, agar rumah tangga kita itu tentram, nggak banyak cekcok. Karena ketika sudah cekcok itu pikiran kita itu Masya Allah luar biasa. Pekerjaan itu nggak selesai-selesai ya teman-teman. Jadi otak kita itu penuh. Jadi wajar ketika salah satu peserta menanyakan ini, bahwa yang membuat hati tenang itu apa? Beliau hanya menjawab satu, Al-Quran. Cobalah baca Al-Quran agar hati kita menjadi tenang. Nah, itulah amazingnya, ajaibnya dari ketika kita membaca Al-Quran, yaitu kita apa ya, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba Allah atur aja, Allah berikan ketenangan aja, tiba-tiba hubungan kita mungkin yang awalnya panas gitu ya sama istri, itu tiba-tiba Allah cairkan, tiba-tiba dia mendekat dengan sendirinya. Nggak tahu apa yang menyebabkan hatinya bisa luluh seperti itu, dengan hanya mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Nah, apakah ini mudah membaca Al-Quran? Tentunya kalau kita nggak mengistiqomahkannya juga nggak mudah. Kita tuh bahkan ada grup one day one juz, 1 hari baca 1 juz. Nah, itu aja ya teman-teman, kita setiap hari sudah diingatkan teman-teman kita, tapi ya seperti itu, kita nggak mudah untuk membaca Al-Quran seperti itu. Jadi penting sekali saya tekankan bagi kita semuanya bahwa kita membaca Al-Quran agar apa? Agar Allah tenangkan hati kita, agar Allah lembutkan hati kita, agar seluruh persoalan-persoalan kita itu diurai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menyandarkan pada logika kita, pikiran-pikiran kita, apakah nggak boleh kita berpikir atau berlogika? Boleh. Tapi terkadang karena logika dan pikiran kita itu, kita malah
apa ya, terbelenggu. Akhirnya Allah nggak kasih solusi, Allah kasih solusinya lewat pemikiran itu. Nah, ketika kita menyandarkan diri kepada Allah, terus kita membaca Al-Quran, maka Allah akan apa? Allah akan berikan kita sesuatu jawaban yang mungkin di luar logika kita. Jadi, bahasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu, kalau kita pasrah terus nggak mikir, fokus total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, kemarin teman-teman saya setelah mendengarkan reels dari Instagram ini, semua yang ada di Lauhul Mahfuz ini kan, saya yakin ini sudah ada takdir di Lauhul Mahfuz, sudah ditakdirkan Allah dulu. Jadi ketika saya mendengarkan itu, nah ketika saya menghadiri acara SBC Class yang diadakan oleh Mas Joko Wardianto, Presiden SBC. Nah, qadarullah, di closing statementnya Mas Joko, beliau mengatakan tentang super team. Teman-teman, kita nggak bisa menyatukan hati-hati orang-orang, atau tidak bisa menyatukan hati tim-tim kita, karena yang mempunyai hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, ikatlah hati tim-tim kita itu dengan Al-Quran, dengan ngaji bersama. Agar apa? Agar Allah berikan ketenangan, agar Allah satukan hati-hati kita. Nah, ini selaras dengan pendapat salah satu orang yang sharing di reel Instagram itu, bahwa Allah berikan ketenangan, Allah berikan kesakinahan dalam hati itu selama belasan tahun, selama menikah, dan enggak terjadi percekcokan apapun itu, karena hatinya ditautkan kepada Al-Quran, hatinya ditautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itu sharing saya hari ini, sudah 7 menit. Terima kasih banyak telah menyimak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.